Halo para kolega, bagaimana kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya si manusia silver. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang sepasang agen rahasia CIA yang sudah pensiun 15 tahun lalu. Namun setelah 15 tahun pensiun, mereka berdua masih saja menjadi incaran para komplotan teroris. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke dunia agen-agenan yang penuh dengan bahaya. Pemasaran kan? So, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke filmnya. Di awal cerita diperlihatkan 15 tahun lalu sepasang agen MI6 bernama Matthew atau kita sebut saja Mamat dan kekasihnya Emily yang tengah bersiap setelah mendapat telepon dari atasannya untuk menjalankan sebuah misi. Target is in play. You guys are on. Setibanya di lokasi, Emily melarang Mamat untuk membawa senjata karena tempat yang sekarang mereka datangi adalah acara ulang tahun anak dari si target yang bernama Baltazar Gore. Menurut informasi dari atasannya yang bernama Chuck, Gore adalah mantan agen KGB yang kini menjadi ketua organisasi Volka atau salah satu komplotan teroris paling berbahaya di Eropa Timur. Balthazar Gore, former KGB, now head of the Volka. Sesampainya di dalam, Emily langsung menghampiri Gore dan mengajaknya bersalaman agar mendapatkan sidik jari dan juga suara dari Gore. Balthazar Gore. Setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, Emily dan Mamat diarahkan oleh Chuck untuk menuju ke sebuah ruangan tempat Gore menyimpan berangkas rahasianya. Dengan peralatan yang serba canggih serta kerjasama yang baik, mereka berdua pun berhasil mendapatkan barang yang mereka cari, yaitu sebuah kunci sistem kontrol industri yang disebut ICS yang dapat mengontrol infrastruktur dunia seperti pembangkit listrik, bendungan, dan reaktor nuklir. Namun sayangnya mereka kepergok oleh para anak buah Gore dan inilah yang terjadi. Akhirnya, setelah berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Gore, mereka berdua berhasil kabur dan tiba di sebuah garasi pesawat, lalu bertemu dengan seorang agen bernama Baron. Di sini Baron ditugaskan oleh Chuck untuk mengurus kepulangan mereka berdua yang akan kembali ke markas. Setelah pesawat lepas landas, Mamat segera mengamankan kunci ICS yang ia bawa. Di tengah perjalanan, Mamat dikejutkan dengan pernyataan Emily yang memberitahukan kalau dirinya sedang hamil anaknya si Mamat. And you're the dad. Matter of fact, D, champagne. Tak lama setelah itu, ketika Emily yang ingin utui ke kamar mandi, pramugara mengatakan kalau kamar mandinya sedang rusak. Merasa ada yang janggal, Emily pun memberikan kode kepada Mamat. Kemudian, Get away from him. We want the key. tak diduga ternyata Gore sudah mensabotase penerbangan mereka. Lalu si pramugara meminta Mamat untuk mengembalikan kunci ICS yang telah mereka curi, atau dia akan menghabisi Emily. Mamat yang tidak mau Emily maut beserta kandungannya pun segera melemparkan kunci tersebut dan si pramugara yang sadar pun segera mengambil sebuah pistol dan membidik Emily. Sebelum hal itu terjadi, beruntung si Mamat dengan sigap ngegabruk si pramugara. Namun sayangnya peluru itu nyasar dan mengenai si pilot. Naas, karena tidak ada lagi pilot dalam pesawat tersebut hingga membuat mereka terombang-ambing saat pesawat itu hilang kendali dan menabrak bukit. Kunci ICS yang sebelumnya mereka curi pun berhasil dibawa oleh si pramugara gadungan. Untungnya Emily dan Mamat masih di tangtayungan keneh, sebab sebelum pesawat itu terjatuh, mereka berdua berhasil lolos dengan selamat. Di sini Emily sudah tidak mau lagi bergelut dengan para penjahat dan ingin lepas dari MI6. Ia juga mengatakan pada si Mamat kalau ia ingin memulai kehidupan yang normal dan memulai semuanya dari awal. Yep. We start over. You got your mother. Your anesthesia saved my Are we life. really gonna do this? Hell yeah, we're gonna do this. 15 tahun kemudian, dengan peristiwa kecelakaan pesawat tersebut, mereka berdua bisa menghilang dan mengganti identitasnya demi hidup tentram di tempat mereka yang baru. Terlihat, Emily dan Mamat yang kini telah berumah tangga dan memiliki dua anak bernama Alice dan juga Leo. Mereka berdua berhasil memulai hidup baru sesuai keinginan mereka berdua. All right, we
Meski sudah berlalu, kebiasaan seorang agen masih belum bisa dihilangkan oleh Emily, di mana saat ini ia tidak mau kalau kedua anaknya terutama Alice bawa pergaulan sakaba-kaba, sehingga membuatnya memantau kegiatan Alice menggunakan teropong yang dia beli. Sayangnya, aksi mereka berdua kegep oleh Alice dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Hell no. God, I've never seen one kiss. Where'd you get? Shit, what do we do? You guys actually need a life, like seriously. Malam harinya, jiwa kepo seorang ibu pun muncul karena mendapati laptop Alice terus-menerus berbunyi. Ia pun lalu berusaha membuka laptop tersebut. Sayangnya laptop Alice terkunci yang memaksa Emily untuk memutar otak agar bisa membuka laptop tersebut. Dengan adanya beberapa pesan dari teman-teman Alice membuat Emily semakin kepo. Tak lama kemudian, Mamat menghampiri Emily dan seketika membuatnya ruas, lalu menanyakan apa yang Emily lakukan. Mamat di sini berpikir positif dan menyuruh Emily untuk tidak ulu biung urusan anak mereka. Yeah, but look at this. Just kind of felt. I don't see it. Emily yang masih penasaran kembali berusaha membuka laptop Alice dengan menggunakan kata yang tertulis di balik stiker yang tertempel di laptopnya yang bertuliskan Mamsak. Tak didugdag, ternyata dengan kata-kata mutiara tersebut, Emily berhasil membuka laptop Alice dan membuka beberapa pesan masuk dari temannya Alice. Ternyata malam itu Alice tidak pergi kerja kelompok, melainkan pergi ke sebuah diskotik. Hal itu pun sontak membuat Emily dan Mamat hariwang kalau Alice kenapa-napa. Lantas mereka segera bergegas pergi ke lokasi tersebut untuk membawa pulang anak gadis mereka. Setibanya di sana, Emily dan juga si Mamat langsung menghampiri Alice yang sedang madot dan memaksa Alice untuk segera pulang. Saat Alice akan menuruti kedua orang tuanya, tiba-tiba seorang pria pemilik bar bernama Boomer melarangnya. Sontak hal itu membuat Emily murka dan inilah yang terjadi. Not so fast. Setelah menghajar Boomer dan antek-anteknya, Mamat yang memergoki kalau si bro merekam aksi mereka. Seketika merebut handphone miliknya dan menghapus video saat dirinya dan Emily yang sedang berkelahi. Dalam perjalanan pulang, Emily yang takut kalau Alice curiga dengan aksi laganya tadi, ia mengatakan kalau mereka adalah mantan atlet taekwondo. Diketahui kalau Alice sangat membenci kedua orang tuanya terutama Emily, karena Alice belum tahu kalau kedua orang tuanya adalah mantan agen rahasia hebat. Ia menganggap kalau kedua orang tuanya hanyalah orang tua yang tidak gaul dan membosankan. To my laptop and you read my text? You're in our house. Keesokan harinya, secara tak didugdag mereka dihampiri oleh Chuck yang mengetahui keberadaan mereka. Setelah melihat video rekaman aksi laga mereka di diskotik semalam yang sudah viral di internet. Maksud dan tujuan Chuck datang ke rumah mereka untuk menagih kunci ICS yang mereka curi sebelumnya. Mendengar hal itu, Emily mengatakan kalau kunci ICS tersebut berhasil diambil oleh anak buah Gore. Chuck yang tidak percaya dengan pernyataan Emily pun menambahkan kalau setelah kecelakaan pesawat tempo hari, para anak buah Gore masih mencari kunci ICS yang mereka curi. Dengan kata lain, kunci itu masih belum kembali ke tangan Gore. Namun saat Emily dan Mamat menawari Chuck untuk masuk ke rumah, tiba-tiba para anak buah Gore yang berhasil menemukan keberadaan mereka langsung memberondong mereka dengan peluru. Dalam keadaan terdesak, mereka berdua menyadari jika anak mereka pasti ada dalam bahaya. Setelah mengambil sebuah tas, mereka berdua berhasil menggocek anak buah Gore dengan mobil mereka yang lain. Merasa ini adalah kesempatan emas, segera mereka berdua kabur menggunakan mobil yang biasa mereka gunakan. Di tengah aksi laga, si Mamat mengatakan sebuah fakta yang mencengangkan. Ternyata Mamat telah berhasil mengambil kunci ICS yang sebelumnya mereka curi dan selama ini kunci itu telah ia sembunyikan di rumah ibunya Emily yang berada di Inggris. Rupa-rupanya inilah penyebab MI6 dan Gore masih mencari kunci tersebut dan memburu mereka hingga saat ini. Where is it? It's in England. Okay. At Fox Hunters. We can't go in hiding again. We have kids. Singkat cerita, mereka berdua tiba di sekolah untuk menyelamatkan kedua anak mereka. Alice dan Leo yang masih belum mengerti pun bertanya kepada mereka berdua, apa yang sebenarnya terjadi, Pak, Bu? Emily yang tidak mau dicurigai anaknya mengatakan kalau mereka harus pergi ke Inggris mengunjungi sang nenek. Mengetahui hal itu, tentu saja Alice dan Leo heran karena sebelumnya Emily bercerita kalau nenek mereka sudah wafat.
We have a grandmother? Yeah. Di tengah perjalanan, Emily yang baluang pun sempat berniat untuk jujur kepada kedua anaknya. Namun hal itu dilarang oleh si Mamat karena sekarang belum waktunya. Setibanya di London, Alice terlihat heran setelah menyadari kalau nama keluarganya menjadi Baker saat paspor mereka diperiksa. Tak ingin anaknya semakin curiga, Emily pun segera menyuruh anaknya untuk segera pergi. The Baker family. Guys, it's that way. Exit. Kemudian setelah mereka semua menaiki Damri, terlihat di sana sudah ada si Baron yang memang bertugas sebagai anggota CIA di London dan berniat untuk menangkap mereka semua. Salah satu anak buah si Baron yang bernama Vola mengatakan, pantas saja kau begitu bersemangat untuk menangkap Emily lantaran Emily memiliki paras yang cantik. Diketahui Emily adalah mantan kekasihnya si Baron. Karena kesal telah diledek, Baron menyuruh Vola untuk fokus saja menemukan mereka. For 15 years, I've been trying to find the ICS key. You focus on the job, please. Sementara itu di dalam Damri, Mamat melihat seorang bapak-bapak yang baru saja memarkirkan sebuah mobil dan akan menaiki Damri yang sama. Si Mamat lalu memberikan kode kepada Emily jika di sini tempat pemberhentian mereka. Emily yang sadar akan maksud si Mamat pun dengan keahlian kakarataknya berhasil mencuri kunci dari si bapak tersebut dan memberikannya kepada Mamat. Oh, pardon me. So sorry. What do you think? Namun tanpa mereka sadari, rupanya mereka sudah dibuntuti sedari tadi oleh anak buah Gor dan langsung memberitahukan yang lain posisi keberadaan mereka sekarang. Saat asik berdendang sembari mengendarai mobilnya, mereka menyadari kalau bensin mobil mereka sudah hampir habis setelah melihat notifikasinya menyala dan mengharuskan Mamat untuk menepi di sebuah pom untuk mengisi bensin sekaligus membeli makanan untuk anak-anaknya. Ketika Emily dan Mamat mengisi bensin, Alice menyadari kalau PSP milik Leo terhubung ke internet pun menyuruh Leo untuk mencari identitas orang tua mereka sebenarnya. Alice sempat mengira kalau mereka berdua adalah korban penculikan dari Emily dan Mamat. There's a Jeffrey R. Baker, born in Huntsville, died 1952 though. I knew it. I don't think Tak didugdag, hal itu diketahui oleh Hegor dan segera menyuruh para anak buahnya untuk menuju ke pom bensin tersebut. Dengan secepat kilat, mereka telah tiba di sana. Mau tidak mau, Emily dan Mamat pun terpaksa harus melumpuhkan mereka semua. Melihat keahlian bela diri kedua orang tuanya yang membantai antek-antek Gor, membuat Alice dan Leo takjub dan tak menyangka dengan apa yang baru saja mereka lihat. Setelah berhasil melumpuhkan antek-antek Gor, Emily dan Mamat segera menyuruh mereka berdua masuk ke dalam mobil lalu meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di perapatan, ternyata mereka malah bertemu Baron yang menyadari keberadaan mereka. Setelah melihat truk pengangkut paralon badag, Mamat menyuruh Emily untuk melewati truk tersebut agar dia bisa menembak rantai pengikat paralon badag itu untuk memblokir jalan agar Baron tidak bisa mengejar mereka. Akhirnya, karena sudah tidak bisa menyembunyikan lagi identitasnya, setelah serangkaian kejadian yang mereka alami, si Mamat dan Emily memberitahukan siapa sebenarnya mereka kepada Leo dan Alice. Kalau dulu mereka berdua adalah anggota agen CIA yang sengaja memalsukan kematian mereka agar bisa hidup dengan damai dan tentram. Namun mereka kini kembali diincar oleh para teroris dan CIA karena telah mencuri kunci dari para teroris tersebut. Alice dan Leo ngahuleng seakan tak percaya setelah mengetahui kalau mereka memiliki kedua orang tua yang keren. Leo memberitahukan kalau dia sempat googling tentang informasi kedua orang tuanya menggunakan PSP miliknya. Setelah mengetahui hal tersebut, si Mamat lalu mengambil PSP tersebut dan segera membuangnya keluar. Sementara itu, Baron yang memeriksa kondisi TKP di pom bensin sempat membuat Vola sedikit curiga karena Baron lebih dulu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pom bensin tersebut. Where'd you get the intel on the petrol station? I had a wire trap running on the Volca. That's a hell of a call. Thanks for noticing. Tak lama, anak buah Baron memberitahu jika mereka mendapatkan sinyal dari PSP milik Leo. Segera Leo memerintahkan para anak buahnya untuk menuju ke lokasi sinyal di mana PSP tersebut berada. Be that far away. Di pagi harinya,
Mereka yang sudah tiba di rumah sang nenek dikagetkan oleh suara tembakan. Ternyata suara itu berasal dari sang nenek yang sedang berburu. Sang nenek yang bernama Ginny sepertinya tidak kaget melihat cucu-cucunya yang telah tumbuh dewasa. Ternyata selama ini si Mamat secara diam-diam sering mengirimkan foto pertumbuhan dari anak-anaknya kepada sang nenek. Perlu diketahui juga sang nenek adalah mantan agen rahasia legendaris MI6 dengan gaji yang mahal di atas UMR London. Setibanya di dalam rumah, Emily dikagetkan saat mengetahui jika ibunya memiliki kekasih seorang borondong bernama Nigel yang jauh lebih muda darinya. Tak ingin berbasa-basi, setelah Mamat meminta Nigel membawa anak-anaknya berkeliling rumah, mereka menjelaskan situasi dan kondisi kenapa mereka datang ke sini menemui Ginny. Setelah mengetahui jika si Mamat menyembunyikan kunci ICS di rumahnya, Ginny menglebarkan kenapa Emily datang membawa masalah setelah sekian lama ia tak mau pulang ke rumah. Akhirnya perdebatan antara ibu dan anak pun terjadi. Dan akhirnya Emily mengakui kalau ia sangat membenci ibunya karena sang ibu terlalu sibuk bekerja daripada menghabiskan waktu untuknya. Di tengah percekcokan yang terjadi, ternyata diam-diam Alice menguping percakapan mereka. Ketika sang nenek menghampiri Alice, Mamat segera bergegas membawa Emily ke tempat di mana ia menyembunyikan kunci ICS. Di tempat lain, Baron yang telah menemukan PSP milik Leo seketika menyadari kalau mereka telah tergocek. Lama Baron mendapatkan info dari Vola yang telah berhasil melacak mobil yang digunakan si Mamat menggunakan satelit. Baron yang mengetahui kalau mereka sedang berada di rumah Ginny, segera ia mengerahkan pasukannya menuju ke sana. Yeah, I think I've got something. Sementara itu di rumah Ginny telah nampak beberapa pasukan khusus yang berhasil menjebol pagar dan mulai menyusup ke dalam rumah Ginny. Mamat dan Emily pun menyadari karena melihat ada helikopter yang parkir di halaman rumah Ginny setelah mereka mengambil kunci ICS. Mereka berdua pun bergegas kembali ke dalam rumah lalu melepaskan Ginny dan Nigel yang sudah terikat dan terlakban. Saat Mamat dan Emily mencari anak-anaknya, mereka berdua pun tertangkap oleh para pasukan khusus dan membawa mereka ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut terlihat Alice dan Leo yang sudah diikat dan dilakban oleh kelompok tersebut. Lalu di sini si Mamat mengatakan kalau dia mempunyai kunci yang mereka cari. Seketika Emily menyebutkan nama Baron karena ia menduga bahwa Baron adalah dalang dari semua kejadian ini. Secara tak didugdag, tiba-tiba yang muncul adalah Chuck yang tentu saja membuat Mamat dan Emily kaget. Karena penembakan dan penyerangan yang terjadi di rumah mereka sebelumnya adalah skenario milik Chuck agar Emily dan si Mamat bisa membawanya pada kunci ICS. Sementara itu, Baron adalah agen yang bersih dan selama 15 tahun telah membuntuti sindikat Volca dan juga Gore. On this together, huh? Oh, no, he's clean as a whistle. Baron's been tracking Gore and the Vulcan, not working with him. Di sini terbongkarlah sebuah fakta kalau Chuck ingin menjual kunci ICS tersebut ke para saudagar kaya agar ia mendapatkan uang yang besar karena Chuck telah dipensiunkan dari CIA sejak 15 tahun yang lalu setelah Emily dan Mamat gagal menjalankan misi dan menghilang beserta kunci ICS tersebut. Diketahui jika kini ada 3 kelompok yang sedang memperebutkan kunci ICS yaitu Chuck, Gore beserta sindikat Volca dan juga CIA di bawah kepemimpinan Baron. Setelah mendapat kunci ICS itu, Chuck diberitahu oleh tangan kanannya yang bernama Daphne jika kunci tersebut adalah kunci yang asli. Sementara itu, Ginny yang berhasil dilepaskan Mamat dan Emily secara diam-diam mengambil senjata dan berhasil membabat anak buah Chuck yang berada di sana. Mendengar kegaduhan di luar, Mamat dan Emily menggunakan kesempatan itu untuk melawan. Chuck yang terdesak pun menggunakan Alice dan Leo sebagai tameng dan bergegas pergi menggunakan helikopter untuk meninggalkan rumah Ginny.
Emily yang tak ingin kehilangan jejak segera memeriksa CCTV yang berada di rumah sang ibu untuk mencari petunjuk kemana mereka membawa anak-anak mereka pergi. Lalu ketika Nigel melihat cincin yang dipakai Leo, ia menyadari jika cincin itu memiliki GPS yang dapat dilacak untuk menemukan keberadaan mereka. Please. Longitude left. By 0.099. Tape Malden. Singkat cerita, pada malam harinya, Mamat dan Emily bergegas ke lokasi di mana cincin itu berada untuk menyelamatkan kedua anaknya. Di tempat lain, Daphne yang terlihat sedang bersiap untuk melakukan demonstrasi yang akan dilakukan Chuck untuk mengetes kelebihan kunci ICS di hadapan para saudagar kaya raya yang tertarik untuk membeli kunci ICS tersebut. Rupa-rupanya Chuck juga menawarkan kunci itu kepada Gore, namun ditolak mentah-mentah karena sebenarnya kunci itu adalah miliknya. Di hadapan para saudagar kaya raya, Chuck menyuruh Daphne menguji kunci ICS dengan mematikan seluruh listrik yang ada di kota London. Saking canggihnya kunci tersebut, palang pintu terbesar di wilayah itu pun bisa dibuka dan tutup dengan mudah. Namun tanpa Chuck sadari, Mamat dan Emily yang sudah mendapatkan lokasi mereka kini sedang OTW menuju ke sana. Setelah berhasil memasuki gedung, Mamat dan Emily dipaksa harus berhadapan dengan para anak buah Chuck yang sudah standby. Di sisi lain, rupanya Chuck sudah berhasil menjual kunci tersebut kepada saudagar kaya asal Rusia yang bernama Ivanov senilai $250 juta. Yes. Setelah menghabisi para antek-antek Chuck, Emily dan Mamat yang sedang menuju ke atas gedung dipergoki Baron beserta anak buahnya yang juga telah tiba di sana. Namun bukannya menangkap mereka berdua, Baron yang sudah mengetahui jika kunci ICS ada pada Chuck dan para anak-anak mereka yang sedang disandra olehnya, mengajak Emily dan Mamat menangkap Chuck dan antek-anteknya yang berada di atas. I'm going to arrest you now that I know that you weren't here. Mamat dan Emily yang melihat Chuck sedang berusaha melarikan diri, mereka berdua pun segera mengejar Chuck dan meminta agar anak-anak mereka dilepaskan. Namun bukannya dilepas, anak-anak mereka malah dibawa ke sebuah kapal dan pergi melarikan diri. Di tengah pengejaran, tiba-tiba anak buah Gore menghadang mereka berdua. Beruntung sang nenek tiba tepat waktu dan berhasil membidik salah satu anak buah Gore yang berhasil membuat mereka mati kutu. Mengetahui Emily dan Mamat pergi menggunakan dua motor milik anak buah Gore tadi untuk mengejar anak-anaknya, ternyata para anak buah Gore pun berusaha mengejar mereka dari belakang. Menyadari kalau mereka sedang dibuntuti, Mamat dan Emily memilih untuk berpencar agar memperlambat anak buah Gore yang sedang mengikutinya. Chuck terlihat menghubungi Daphne lalu menyuruhnya meninggalkan tempat itu dan bertemu di tempat yang mereka sepakati. Karena Chuck takut kalau ia kehilangan kunci ICS tersebut. Tak lama setelah Daphne pergi, Vola yang tiba di sana mendapati kalau ruangannya sudah kosong dan mengabari Baron bahwa kuncinya telah dibawa kabur oleh anak buah Chuck. The room's empty. No sign of the key. Singkat cerita, Emily yang berhasil mencuri sebuah kapal segera menyuruh Mamat untuk langsung ngajeleng menaiki speedboat tersebut. Di tempat lain, Nigel yang sedang menunggu Ginny di mobilnya melihat Daphne yang akan kabur dan ia merasa bahwa Daphne membawa kunci yang sedang mereka cari. Dengan gagah berani, Nigel menabrakkan mobilnya ke mobilnya Daphne. Dengan kunci yang ada padanya, Ginny menyuruh Nigel untuk segera menutup palang pintu sungai. Karena dengan hal itu akan mencegah Chuck untuk kabur ke lautan lepas. I did it. Akhirnya,
Mamat dan Emily berhasil menaiki speedboat Chuck dan langsung menghajar para antek-anteknya. Setelah berhasil memasangkan pelampung pada anak-anaknya dan menjatuhkan mereka ke sungai, lalu Emily dan Mamat bersamaan menghajar Chuck dengan segenap jiwa dan raga sebelum mereka berdua melompat dari speedboat tersebut ke sungai. Chuck yang sudah tidak walakaya atau tak berdaya tidak bisa lagi menyelamatkan diri dan harus tewas setelah menabrak palang pintu sungai. Setelah melewati serangkaian peristiwa yang menegangkan dan penuh adrenalin, pada akhirnya Mamat, Emily, Elise, Leo, dan juga Nigel bisa bernapas lega karena berhasil mendapatkan kunci ICS yang langsung mereka serahkan pada pihak berwajib. Sementara itu, Ginny dan Emily terlihat berpelukan yang menandakan bahwa hubungan mereka sudah mulai membaik. Singkat cerita, Ginny datang ke Amerika untuk menghadiri pertandingan sepak bola cucunya Elise. Dan Nigel menemani Leo untuk mabar FF. Sementara itu, ketika Emily dan Mamat akan beradu jigong, dikagetkan oleh Baron yang sudah ada di dalam mobil. Maksud kedatangan Baron adalah menyuruh mereka untuk kembali menjadi agen rahasia untuk CIA. Meski telah berhasil mengamankan kunci ICS, namun tak didugdag, pihak kepolisian dan CIA yang memeriksa kondisi meledaknya kapal yang ditumpangi Chuck tak menemukan jasad Chuck di lokasi tersebut, yang artinya pria tersebut masih marakayangan atau berkeliaran dan mereka berdua ditugaskan untuk menangkap Chuck. Baron juga mengatakan bahwa ia membutuhkan Emily untuk merekrut ayahnya, yang ternyata selama ini ayah Emily masih hidup dan hal ini membuat Emily pun rewas. Lalu film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah sepandai-pandainya tupai melompat, ia tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya, sepandai-pandainya kita menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya akan ketahuan juga. Terima kasih yang sudah rela menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel ini agar saya bisa terus-menerus menghibur dan menemani waktu luang kalian. Sampai jumpa di film selanjutnya para kolega.